hobi itu lebih ke kayak gini lah kita jadi foto-foto, terus konten-konten yang ya yang kekinian lah, udah nggak main basket futsal, udah nggak capek saya, udah nggak kuat tenaganya. Kenapa bisa antara hobi sama pekerjaan beda jauh gitu? Ya, saya mau pindah ini lagi, mau lagi nyicil buat peralatan buat konten. Oh, berarti jadi kreator YouTube ya guys. Ya, Terus untuk masalah COVID ini sekarang saat ini nih gimana menurutmu? gimana ya Pak, susah Pak, saya udah kerja enak-enak dan by step kita mau nabung buat beli ini beli itu, ada covid kayak gini ya, mau nggak mau kita harus membelakangkan keinginan, jadi kita bahan pokok lah yang butuh sekarang, jadi kayak terganggu banget lah Pak, semua terganggu banget, dan nggak tahu sampai kapan ini covid ini. Kalau misal 2 bulan 3 bulan kita mungkin masih bisa waspada, masih bisa siap bahan pokok, tapi kalau misalnya setelah itu kita harus jual-jual belakangan, nggak mungkin Pak. Oh gitu. Berarti untuk saat ini diliburkan ya pekerjaannya? Iya Pak, niatnya mau jual ginjal Pak. Emang gila ya. Susah lah guys kalau masalah covid kayak gini guys, misalkan kerja terus diberhentikan untuk sementara kayak gitu guys. Terus nah ini nih yang hal yang unik nih, kenapa sih tatonan gitu? Gimana ya Pak, kemarin dulu kan saya kerja di perusahaan ya Pak, di pabrik gitu Pak, dan saya tuh merasa kecukupan gitu ya, walaupun ya di pabrik gak kecukupan, cuman kayak apa ya, karena ikut orang tua juga dan gaji juga utuh kan, jadi duitnya itu masih kebuang sia-sia Pak. Nah jadi kebuang sia-sia itu akhirnya saya buat yang aneh-aneh gitu, kayak tatunan, terus kayak buat ya yang enggak faedah lah gitu, namanya juga masih apa ya, masih umur hampir 20, kita masih belum bisa tahu gitu mau kemana gitu, dan udah 25 gini udah ke atas, oh iya kayak nato gitu ya, udahlah yang udah gitu, tapi nggak pernah saya harus hapus enggak lah. Dan saya lebih, kalau habis tato gini lebih ke kerjaan sih Pak, pengennya ya lebih jangan ikut orang lain, ikut perusahaan, pengennya mandiri sendiri, buka usaha sendiri gitu, karena saya udah bertato juga mungkin susah gitu buat cari kerjaan. Berarti ada kemungkinan untuk menyesal nggak untuk tatoan? Kalau menyesal sih enggak ya Pak, jelas kalau misalnya tatoan itu kita lebih milih ke jadi bos dibandingkan jadi karyawan, karena nggak mungkin kan kita cari kerjaan kan, tapi kita berusaha buka lowongan kerja buat yang lain. Ya emang itu sulit, tapi tantangan buat saya. Berarti sekedar iseng-iseng tato gitu? Kalau dulu lebih ke kesenangan sih, kayak kita ngefans ya, ngefans sama seseorang gitu siapa, dan kita ngikutin gitu. Jadi bukan karena kita nggak di perhatian orang tua tuh, enggak, kita tuh lebih ke ikut fan lah, maksudnya kita ngefans sama artis atau sama pabrik-pabrik lain lah yang kita pengenin gitu. Nah jadilah kayak tato gitu, bukan karena kita nggak diperhatiin orang tua, bukan karena kita nggak apa ya, nggak dididik gitu. Buktinya saya juga lulus sekolah, dan selama saya belum punya uang ya kayak no tato sih sebenarnya. Tato itu udah ada pemasukan, dan kita udah tahu gitu kalau tato itu besoknya susah buat saya kerja gitu. Sakit hati sih sebenarnya kalau misalnya kalau lu tatonan tapi cuman buat putus cinta terus lu nato, itu parah banget, salah. Yang betul itu lu nato dengan keinginan lu, jadi nggak ada kata nyesel, walaupun tatoan gimana kan nanti soalnya gak diterima kan, bla bla bla, ya itu emang udah omongan orang lain, susah ya kalau kita mau nutupin semua omongan dengan
satu mulut kita tuh susah, kita menutup tangan di kuping gitu. Jadi kita sholat apapun ya kita pasrah aja. Kita juga nggak ada yang tahu kan, mati nanti yang udah tatoan apa masuk mana kan kita nggak tahu. Ya sih, betul betul juga sih guys. Oke, kita beralih ke konteks lain lagi ya guys. Ini nih, hal positif apa sih kalau sekiranya Andika ini di rumah saat COVID ini? Kalau positif ya kita bisa kumpul sama orang tua, sama adik. Yang dulunya kita kerja pulang pagi, pulang malam dan udah nggak ada yang bisa kumpul. Kita sekarang udah bisa makan barengan, bisa kumpul. Itu positifnya masih sedikit sih, yang lebih banyak tuh kayak kita lebih bersyukurnya, lebih ke gimana sih kita tanpa kepasukan tapi kita tetap berusaha kuat gitu, tanpa kita tidak bisa setiap hari wah bingung, setiap hari itu bingung gimana nih makan, gimana kita dapat pemasukan. Tapi ya itu tadi, kita lebih ke bersyukurnya dengan penyakit kayak gini, lebih mendekatkan aja. Jangan sampai kita patah arah, patah semangat, kita nggak sholat dan kita bingung, tahu-tahu kita nanti kita bunuh diri dan semacamnya lah. Jangan sampai ya Jangan guys. sampai putus asa. COVID ini emang ujian dari yang atas sih. Nah terus nih, yang dulu bekerja ada penghasilan, terus ini COVID sekarang dirumahkan, itu bisa nggak sih untuk bertahan hidup kayak gitu? Nah, kita kan kebanyakan kayak masih ngikut ya. Saya pun juga masih ikut kafe, masih ikut orang lain ya, perusahaan orang lain. Tapi dan inilah saatnya kita tuh berpindah dari yang zona nyaman sampai ke zona yang punya kita sendiri, yang jangan takut dengan penyakit atau COVID kayak gini lagi yang bisa terjadi lagi tuh. Kita bisa usaha sendiri dan kita masih bisa lah. Jangan putus asa. Gimana ya, kayak kita tuh harus punya lapangan kerja sendiri dan jangan sampai kita bingung gitu cari-cari bantuan buat kita sendiri, malu kita harusnya masih kita punya kaki tangan yang kuat, bantu minta apa minta, jangan gitu lah. Kalau masih ada jalan, masih yang atas masih kasih jalan kok, tenang aja. Untuk kontennya Andika Pratama sendiri mau diisi konten apa nih yang sekiranya menghemat gitu? Iya, ini karena COVID ini kita susah ya membuat konten ke depan juga, mau ke outdoor kita juga susah. Tapi karena kita udah niat, punya tekad buat YouTube ya gimana ya, kita akhirnya buat yang ada lah, kayak di HP itu mungkin game atau mungkin kita bisa buat masakan di rumah atau buat konten-konten yang setiap malam aja, jangan sampai kelihatan yang lain ngumpet-ngumpet lah. Kita buat expose ke depan yang lagi ngumpet-ngumpet lah, jangan sampai ketahuan banget. Walaupun kalau pagi siang itu udah gak boleh kemana-mana sih, tapi kalau malam kita masih coba, kalau misalnya masih boleh ya kita coba outdoor. Oh gitu. Ya sama sih. Kalau untuk menimpa diriku juga ya sama sih guys. Dulu ini aku ini juga seorang pekerja juga guys. Dulu itu juga jualan kacamata guys. Sebelum masalah COVID ini ya guys. Ya penghasilan lumayan cukup lah untuk kehidupan keluarga kayak gitu. Terus pandemik kayak gini, COVID kayak gini, wah sudah susah guys. Gimana ya guys? Soalnya job desk-nya itu kayak door to door, tapi enggak door to door di kampung gitu, enggak, cuma di sekolahan kayak instansi pemerintahan kayak gitu guys. Sekarang kan kayak gitu kan semua ditutup, jadi enggak lah, udah nggak bisa dipikir ulang lagi. Enggak deh, akhirnya untuk mutusin ya ini konten kreator ini salah satunya ya untuk menghidupi keluarga, meskipun belum gimana ya guys, belum dimonetisasi ya guys, belum menghasilkan uang ya, coba terus. Kalau saya, kamu juga kan tidak kayak gitu ya, begitulah. Jangan lupa subscribe saya ya guys. Jangan lupa subscribe juga ya, ya, saya di konten kreatornya Andika Pratama ya guys.
nanti channelnya itu namanya Dika, R-nya ada 3 kali guys, R kayak gitu guys. Nanti saya cantumin di deskripsi juga ya guys. Gitu, jangan lupa subscribe. Udah cukup sekian dari konten saya. Jangan lupa subscribe, like sama komen ya guys. Cukup sekian dari saya. Say goodbye.